Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Gantara. Saya di sini akan melakukan tindakan range of motion atau ROM. Baik, prosedur tindakan yang pertama yaitu pengkajian. Pertama, kita kaji tingkat kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua, rencanakan program latihan yang sesuai dengan pasien. Kemudian persiapan pasien. Jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, area yang akan digerakkan, dan perannya dalam latihan. Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Satria Gantara. Saya di sini akan melakukan tindakan ROM yang tujuannya itu untuk melatih otot tubuh, dan waktunya itu sekarang pakai Bu bersedia. Kemudian mengatur posisi tidur pasien dengan senyaman mungkin, bukan perawat yang nyaman. Kemudian persiapan lingkungan yaitu dengan cara menutup skerem, kemudian lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Kemudian persiapan alat seharusnya ada handscoon, tetapi berhubung tidak ada, jadi tidak pakai. Kemudian ada kursi atau bedrest atau tempat tidur. Kemudian pelaksanaan yang pertama yaitu latihan ROM pasif, fleksi dan ekstensi pergelangan tangan. Pertama, kita atur posisi pasien sebelum dilakukan latihan, yaitu posisi tidur terlentang di tempat tidur. Kemudian lengan ditarik sejajar dengan bahu. Kemudian lengan bawah fleksi sehingga telapak tangan dan jari-jari tangan pada posisi vertikal. Tangan kiri perawat memegang pergelangan tangan kanan pasien, dan tangan kanan perawat memegang telapak tangan pasien. Kemudian lakukan gerakan fleksi ke depan pada pergelangan tangan pasien. Perawat menggerakkan telapak tangan dan jari-jari tangan pasien ke arah depan sehingga telapak tangan dan jari-jari pada posisi horizontal. Kemudian kembalikan tangan semula, lakukan gerakan fleksi ke belakang dan pergelangan tangan pasien. Perawat menggerakkan telapak tangan dan jari-jari tangan ke arah belakang sehingga telapak tangan dan jari-jari pada posisi horizontal. Ulangi sebanyak 8 kali dan lakukan juga pada tangan yang sebelah kiri atau sinistra. Kemudian yang kedua yaitu fleksi dan ekstensi siku. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian posisi tangan kanan pasien lurus sejajar dengan tubuh dan telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian tangan kiri perawat diletakkan di atas siku pasien. Kemudian tangan kanan perawat memegang telapak tangan pasien. Lakukan gerakan fleksi siku. Perawat mengangkat lengan bawah ke arah tangan sehingga posisi lengan bawah pasien agak tegak, lurus, dan vertikal. Lakukan sebanyak 8 kali pada tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian kembalikan tangan pasien ke posisi semula. Kemudian yang selanjutnya yaitu pronasi dan supinasi lengan bawah. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi tidur terlentang di atas tempat tidur. Dan kedua, tangan lurus sejajar dengan tubuh. Posisi lengan fleksi yaitu tangan kiri perawat memegang pergelangan tangan kanan pasien dan tangan kanan perawat. Lakukan sebanyak 8 kali baik pada tangan kanan maupun pada tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi bahu. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi tidur terlentang di atas tempat tidur. Kemudian tangan pasien lurus sejajar dengan tubuh
dengan tubuh dan telapak tangan menghadap ke tubuh pasien. Tangan kiri perawat memegang siku kanan pasien, tangan kanan perawat memegang telapak tangan pasien. Lakukan gerakan fleksi bahu perawat mengangkat tangan kanan pasien sehingga posisi tangan kanan pasien tegak lurus atau vertikal. Lakukan sebanyak 8 kali pada tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu adukasi dan aduksi bahu. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu posisi tidur terlentang di atas tempat tidur. Posisi tangan kanan pasien lurus sejajar dengan tubuh. Telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kiri perawat memegang bagian atas siku pasien. Tangan kanan perawat memegang punggung telapak tangan pasien. Tangan pasien. Lakukan gerakan aduksi bahu. Perawat menggerakkan tangan pasien menjauhi tubuhnya ke arah perawat. Lakukan sebanyak 8 kali baik pada tangan kanan maupun pada tangan kiri pasien. Tidak. Bahu. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian posisi lengan kanan bawah pasien tegak lurus dengan siku fleksi. Tangan kiri perawat memegang siku tangan kanan perawat memegang telapak tangan pasien sehingga posisi lengan bawah pasien tegak lurus atau posisi vertikal. Perawat menggerakkan lengan bawah ke arah depan atau ke bawah sampai telapak tangan menyentuh tempat tidur. Dan perawat mengangkat lengan bawah ke atas kembali ke posisi awal. Kemudian perawat menggerakkan lengan bawah ke belakang sampai punggung tangan menyentuh tempat tidur sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Tidak. Selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi jari-jari kaki. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Posisi kaki kanan pasien lurus, tangan kiri perawat memegang pergelangan kaki dan tangan kanan perawat memegang jari-jari kaki pasien. Lakukan gerakan fleksi jari-jari ke depan. Perawat menggerakkan jari-jari kaki ke bawah atau ke arah permukaan tempat tidur. Lakukan gerakan ekstensi jari-jari kaki untuk kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan fleksi jari-jari ke belakang dan cara perawat menggerakkan jari-jari kaki ke belakang atau ke arah dorso abdis. Kemudian kembali ke posisi ekstensi jari-jari kaki. Lakukan tindakan sebanyak 8 kali baik pada kaki kanan maupun pada kaki kiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi pergelangan kaki. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian posisi kaki kanan pasien lurus. Tangan kiri perawat memegang bagian atas pergelangan kaki. Tangan kanan perawat memegang telapak kaki pasien sehingga telapak kaki pada posisi ekstensi. Lakukan gerakan fleksi pergelangan kaki ke belakang.
Perawat menggerakkan telapak kaki ke arah atas atau ke arah dada pasien sehingga jari-jari kaki pasien tertarik ke belakang. Lakukan gerakan fleksi pergelangan kaki untuk kembali ke posisi semula. Lakukan tindakan sebanyak 8 kali, baik pada pergelangan kaki kanan pasien maupun pergelangan kaki kiri pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu fleksi dan ekstensi lutut. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian posisi kaki kanan pasien lurus, letakkan tangan kiri perawat di bawah lutut pasien dengan tangan kanan perawat di bawah tumit pasien. Kemudian lakukan gerakan fleksi lutut. Perawat mengangkat kaki kanan pasien ke atas setinggi 8 cm. Kemudian tekuk lutut ke arah dada. Lakukan gerakan ekstensi lutut untuk kembali posisi semula. Perawat menurunkan kaki pasien ke bawah ke arah tempat tidur dan luruskan lutut. Ulangi tindakan sebanyak 8 kali, baik pada lutut kanan pasien maupun lutut kiri pasien. Kemudian rotasi pangkal paha. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian posisi kaki kanan lurus, letakkan tangan kiri perawat di atas lutut pasien dan tangan kanan perawat di atas pergelangan kaki pasien. Perawat menggerakkan kaki kanan pasien ke arah dalam atau ke arah kaki kiri pasien. Kembalikan posisi semula. Perawat menggerakkan kaki kanan pasien ke arah luar atau ke arah perawat. Sekarang ke arah luar atau ke arah perawat. Lakukan tindakan sebanyak masing-masing 8 kali, baik pada kaki kanan pasien maupun pada kaki kiri pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu aduksi dan abduksi pangkal paha. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian posisi kaki kanan lurus, tangan kiri perawat diletakkan di bawah lutut pasien dan tangan kanan perawat diletakkan di bawah tumit pasien. Perawat mengangkat kaki kanan pasien setinggi 8 cm dari tempat tidur. Kemudian letakkan gerakan aduksi pangkal paha. Perawat mengangkat kaki kanan pasien ke arah menjauhi kaki kiri pasien atau ke arah perawat. Lakukan gerakan abduksi dengan cara mengangkat kaki kanan pasien ke arah mendekati kaki kiri. Lakukan tindakan sebanyak 8 kali, baik pada kaki kanan pasien maupun pada kaki kiri pasien. Baik, yang selanjutnya yaitu latihan ROM aktif. Tidak. Baik, yang selanjutnya kita melakukan tindakan ROM aktif, yaitu yang pertama latihan leher. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi duduk di tepi tempat tidur atau duduk di bangku atau berdiri di lantai.
Ibu apakah bisa duduk sebentar? Siap, bisa. Kemudian fleksi leher ke depan, minta pasien menggerakkan kepala ke bawah hingga mendekati dada. Ibu luruskan dulu, kemudian menekuk ke bawah, luruskan, kemudian angkat ke atas, luruskan lagi, tekuk lagi ke bawah, luruskan lagi, angkat lagi, luruskan. Kemudian ekstensi leher, minta pasien menggerakkan kepala menjauhi dada atau ke arah tas hingga posisi leher tegak lurus sehingga wajah menghadap ke depan atau posisi normal, dan tindakannya itu seperti yang tadi, yaitu menekuk dan menekukkan leher ke arah dada dan mengangkat leher ke arah punggung atau ke arah tas. Ulangi gerakan berturut-turut fleksi, ekstensi atau hiperaksis sebanyak 4 kali. Kemudian fleksi leher ke sisi kanan, minta pasien menggerakkan kepala ke sisi kanan mendekati pundak. Anjurkan pasien melakukan ekstensi leher dengan menggerakkan kepala ke tengah sehingga posisi kepala dan leher lurus. Fleksi leher ke kiri, minta pasien menggerakkan kepala ke sisi kiri. Sekarang kita fleksi leher ke sisi kanan. Bu, miringkan ke sebelah kanan, ke sebelah lurus, sebelah kiri lurus, sebelah kanan luruskan lagi. Lakukan tindakan sebanyak 4 kali. Kemudian yang selanjutnya yaitu rotasi leher. Minta pasien memutarkan lehernya ke kanan dan putar ke kiri. Ulangi gerakan ini sebanyak 4 kali. Bu, putarkan kepalanya ke sebelah kanan. Putarkan. Nah, lurus ke sebelah kiri. Luruskan lagi. Sudah. Lakukan tindakan sebanyak 4 kali. Tidak. Baik, tindakan yang selanjutnya yaitu latihan bahu. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu posisi duduk di tepi tempat tidur atau duduk di bangku atau bisa juga berdiri. Kemudian fleksi bahu ke atas, minta pasien mengangkat tangan dari sisi badan ke atas sampai sejajar dengan kepala. Bu, luruskan tangannya. Nah, bisa angkat seperti ini. Nah, turunkan lagi. Angkat, turunkan. Baik, yang selanjutnya yaitu latihan siku. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi duduk di tepi tempat tidur. Kemudian fleksi siku, minta pasien menekuk lengan bawah sehingga mendekati bahu. Kemudian ekstensi siku, minta pasien untuk meluruskan lengan bawah sehingga tangan hingga berada di sisi tubuh. Bu bisa tekuk seperti ini. Nah, luruskan lagi. Tekuk lagi. Luruskan lagi. Tekuk lagi. Luruskan lagi. Ulangi gerakan fleksi dan ekstensi siku ini sebanyak 4 kali, baik pada tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu latihan pergelangan tangan. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian fleksi pergelangan tangan, minta pasien untuk menggerakkan telapak tangan dan jari-jari ke bawah. Tidak. Selanjutnya yaitu latihan pergelangan tangan. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Kemudian fleksi pergelangan tangan, minta pasien untuk
menggerakkan telapak tangan dan jari-jari ke bawah, itu untuk fleksi. Dan untuk ekstensi pergelangan tangan, minta pasien meluruskan telapak tangan sehingga telapak tangan sejajar dengan pergelangan tangan. Ibu bisa tangannya gini, lurus-lurus, lurus, nah lurus, teguk ke atas, ke bawah, ke atas, luruskan, ke bawah, luruskan lagi. Udah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang barusan, ulangi tindakan sebanyak 4 kali, baik pada tangan kanan maupun pada tangan kiri pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu abduksi pergelangan tangan, minta pasien menggerakkan telapak tangan ke arah samping, kemudian menuju jari kelingking pergelangan tangan dalam keadaan pronasi. Bu bisa gini, bisa ke samping, nah, luruskan lagi, kesampingkan lagi, luruskan lagi. Dan aduksi pergelangan tangan, minta pasien untuk menggerakkan telapak tangan ke samping menuju ibu jari. Ini lagi Bu, ke arah gerakan ke arah kelingking, enggak gini. Nah, luruskan ke arah ibu jari gini. Ini lurus, ini. Nah, luruskan lagi. Lakukan tindakan sebanyak 4 kali pada masing-masing pergelangan tangan kanan maupun pergelangan tangan kiri. Baik, yang selanjutnya yaitu latihan jari-jari tangan atau posisi pasien sebelum latihan dilakukan. Fleksi jari tangan yaitu minta pasien membuat kepalan atau tinju, kemudian ekstensinya yaitu ekstensi jari tangan, minta pasien meluruskan jari-jari tangan. Kemudian hiperekstensi jari-jari tangan, minta pasien menggerakkan jari-jari tangan ke atas secara bersamaan atau jari-jari. Bu, ikuti saya. Gini, gini lagi, gini, gini lagi, gini, gini, gini lagi, gini lagi. Ulangi gerakan di atas, ulangi gerakan tersebut sebanyak 4 kali, baik pada jari-jari tangan kanan maupun jari-jari tangan kiri. Kemudian untuk abdukasi jari tangan, minta pasien untuk merenggangkan jari-jari tangan dan ibu jari. Kemudian adukasi jari tangan, minta pasien untuk merapatkan jari-jari tangan dan ibu jari. Bu, bisa gini, gini, mengepal, gini lagi. Udah. Baik, ulangi gerakan tersebut sebanyak 4 kali, baik pada jari tangan maupun jari kiri. Kemudian gerakan yang selanjutnya itu gerakan kombinasi kelima, yaitu gerakan tersebut fleksi jari kelingking atau ibu jari, minta pasien mempertemukan kedua jari tersebut. Selanjutnya lakukan abdukasi jari telunjuk, jari tangan dan jari manis dengan meminta pasien merapatkan ketiga jari tersebut. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 4 kali untuk masing-masing dengan kanan dan kiri. Bu, gini, gini, rapatkan. Nah, gini lagi, rapatkan lagi. Baik, yang selanjutnya yaitu latihan paha atau posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi bisa duduk maupun berdiri. Kemudian fleksi paha, minta pasien menggerakkan kaki kanan dari posisi kaki sejajar dengan kaki kiri ke depan dan ke atas. Kemudian untuk ekstensi paha, minta pasien menggerakkan kaki kanan dari atas ke bawah sehingga posisi sejajar kembali dengan kaki kiri seperti semula. Kemudian untuk hiperekstensinya, minta pasien menggerakkan kaki kanan dari posisi sejajar dengan kaki kiri ke belakang. Bu, artinya bisa ini,
luruskan lagi, angkat lagi, luruskan lagi. Lakukan tindakan tersebut sebanyak masing-masing 4 kali, baik pada kaki kanan maupun pada kaki kiri. Kemudian untuk adukasi paha, minta pasien menggerakkan kaki dari posisi adukasi ke posisi menyilang, dari depan ke kiri. Ya, kembalinya. Yang selanjutnya yaitu abduksi paha, minta pasien menggerakkan kaki dari posisi sejajar ke arah luar atau ke samping menjauhi tubuh. Bu, bisa gini, angkat Bu, angkat. Nah, teruskan lagi, angkat sebelahnya lagi, teruskan lagi. Kemudian adukasi paha, minta pasien menggerakkan kaki dari posisi abdukasi ke posisi menyilang, dari depan ke kiri. Bisa gini Bu, nah, gini lagi, gini lagi. Baik, ulangi tindakan tersebut sebanyak 4 kali, baik pada kaki kanan maupun kaki kiri pasien. Dan yang selanjutnya yaitu sirkumduksi paha, minta pasien menggerakkan kaki ke belakang tubuh. Bu, bisa ini kakinya. Nah, kemudian putar ke kaki dari arah dalam keluar atau sebaliknya. Bu, bisa gini. Nah, gini lagi. Nah, lakukan tindakan tersebut sebanyak 4 kali, baik pada kaki kanan maupun pada kaki kiri pasien. Kemudian untuk rotasi, kita bisa anjurkan pasien untuk sambil berbaring atau tidur. Yang selanjutnya yaitu latihan kaki. Atur posisi pasien sebelum latihan dilakukan, yaitu dengan posisi berdiri di lantai atau duduk. Versi sendi kaki, minta pasien menggerakkan telapak kaki ke arah tengah telapak kaki. Kemudian inversi kaki sendi, minta pasien menggerakkan telapak kaki ke arah tengah telapak kaki. Ini Bu, ini. Kemudian ulangi tindakan tersebut sebanyak 4 kali pada masing-masing kaki kanan maupun pada kaki kiri. Kemudian fleksi jari-jari kaki, minta pasien menggerakkan jari-jari ke arah bawah. Ulangi gerakan fleksi tersebut sebanyak 4 kali. Fleksi dan ekstensi, bisa angkat, kemudian ini ke atas, ke bawah. Lakukan sebanyak 4 kali pada masing-masing jari kaki kanan maupun pada jari kaki kiri. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau praktekkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu yang pertama kita mendokumentasikan prosedur pelaksanaan, kemampuan pasien dalam melakukan ROM pasif maupun aktif. Kemudian catat waktu tindakan ROM, kemudian reaksi respon pasien saat melakukan tindakan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.